Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja saya selama beberapa bulan ini. Sel hewan adalah unit dasar kehidupan yang membentuk tubuh pada hewan. Ciri-ciri atau struktur sel hewan yaitu 1. Membrasel. Sel hewan memiliki membrasel, memiliki membrasel yang tipis dan fleksibel. 2. Tidak memiliki dinding sel. Sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan. Sel hewan 내 맘을 네가 알아챘어야 해. 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난 생각했어. 말하지 않아도 내 맘을 너는 알아줄 거라 생각했어. 돌아서버린 너를 보면서 후회하면서 아무 일 없는 척 울어도 괜찮은데 아직도 사랑은 안 서투른가 봐. 아무 말도 못했어. 난 너에게 얘기하는데 내 맘은 크게 menggunakan lampu luar dan lampu dalam. Memastikan lampu luar. 내 자신을 합리화해보고 다시 아님을 나 되뇌어도 달라질 것 없는 상황이란 걸 이미 잘 알고 있어. 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난 생각했어. 말하지 않아도 내 맘을 너는 알아줄 거라 생각했어. 돌아서버린 너를 보면서 후회하면서 아무 일 없는 척 울어도 괜찮은데 아직도 사랑은 안 서투른가 봐. 엇갈려버린 참 슬픈 너와 나 마지막 너를 잡지 못했어. 후회하겠지 이게 아닌데. 눈을 감아도 자꾸 네가 보여. 이러면 내가 더 초라한데 더 이상 내 맘을 알아줄 말해줄 사람들도 없잖아. 우리 젊은 날에 나의 추억으로 간직해야만 난 하겠지만 시간이 지나서라도 나는 네가 생각날 것 같아. Ya, itu maksud dari motivasi untuk menyambut berbagai masalah ini berpikir bahwa di atas langit itu ada kali khusus untuk mengeluarkan air hujan, menurunkan air hujan. Padahalnya tidak, dan hari ini terjawab bahwa oh iya ada prosesnya, ada 4 tahapan untuk pembentukan hujan. Ya,
Jadi sudah terjawab, dan ini untuk menghilangkan rasa penasaran Jody selama ini, dan terbukti hari ini sudah terjawab dan sudah dijelaskan sedetail mungkin oleh Jody. Bisa dijelaskan, cukup sebutkan tahapan-tahapan dari siklus air. Tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama dari laut dia karena dari panas matahari uap air naik ke atas. Ya, itu tahapan apa ya? Kamu bisa sebut tahapan apa? Evaporasi. Terus yang kedua tahap apa? Dari uap air menjadi awan. Ya, tahap apa itu namanya? Kondensasi. Terus yang ketiga tahap apa? Juga dari awan menjadi air. Iya, nak sebutnya apa itu? Disebut apa? Tahap apa? Presipitas. Iya. Terus yang berikutnya tahap yang terakhir adalah Penghujan air. iya, di situ terjadi tahapan apa? Pada tahapan apa? Ya, apa? Iya, infiltrasi. Jadi ada empat tahapan, ya. Jadi Saya mengambil siklus air. Cara kerja siklus air dari hujan turun ke tanah dan air ini akan diresap oleh pohon dan masuk ke tanah dan mengalir sampai mengalir dari kali-kali kecil sampai di laut di muaranya. Dan cara muaranya uap air naik ke atas dikarenakan teriknya panas matahari. Teriknya panas matahari menjadi titik-titik awan dan menjadi awan. Titik-titik air menjadi Kalau awannya sudah cukup untuk menampung air untuk menurunkan hujan, hujan akan turun dan itu dinamakan presipitasi. Presipitasi, awan mengeluarkan air hujan setelah melewati tahap kondensasi. Uap air menjadi awan, ya. Setelah itu dia menuju ke proses presipitasi. Ya, awan mengeluarkan air hujan. Setelah itu gimana? Menuju ke tanah dan dari tanah ini diserap oleh akar pohon. Oh, ini akar pohon, dia serap air, jatuh menuju ke tanah. Setelah itu air diserap oleh akar pepohonan yang mengakibatkan pohon subur seperti itu. Setelah itu, ya ini namanya proses infiltrasi. Ya, proses infiltrasi. Setelah itu, Air yang dari pohon ini diserap langsung dia mengalir menjadi kali kecil. iya, setelah diserap, dia kembali mengalir, ya menjadi kali-kali kecil sungai ke laut seperti itu. Dari sungai menuju ke kali, ya sungai menuju ke Dari sungai air terus jalan ke laut. iya. Terus sampai di laut? Sampai di laut sampai ada. Panas matahari Ah. naik lagi. Oh, dia sampai di laut dia naik lagi. Oh, sampai laut dia naik lagi. Hasil presentasi saya kalau ada kurang jelas mohon maaf. Pasti Bapak Ibu sudah mengetahui planet yang ada di angkasa. Jadi jika Bapak Ibu guru menanyakan ini adalah batasan dari planet dalam dan planet ini adalah batasan dalam dan luar.
Jadi itu hari ada 9 planet. 9 planetnya itu ada Pluto, namun Pluto sudah menghilang dan sisa 8 planet. Dan ini adalah nama-nama planet yang disusun. Yang pertama ini adalah planet dari Merkurius yang mendekati matahari dan suhu panas. Dia memiliki suhu sangat panas. Lalu di sini ada Venus, bumi yang kita tempati saat ini, dan di sini ada Mars. Lalu di sini ada Jupiter, lalu di sini ada Saturnus yang memiliki cincin. Dan ini adalah Uranus dengan Neptunus. Ini berarti Pluto ya. Iya. Coba juga menghilang ya. Sehingga sisanya ada 8. Sebelumnya 9 ya. Ini sebagai daerah pembatasnya antara planet dalam Dan planet luar. Yang dalam mana? yang dalam ini. Karena Merkuri kan dekat dengan matahari. Yang luar karena memang jauh dari matahari. Yang masuk dalam planet, yang masuk dalam kelompok bagian dalamnya itu yang mana-mana? Ada Merkurius, Venus, bumi dan Mars. Ini keempat ya. Ini masuk dalam planet dalam. Dalam. Yang luarnya. Ini ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sudah dijelaskan. Saya cuma bisa menjelaskan itu saja karena basic saya bukan di dalam sini. Walaupun dua lampu ini putus toh, maka ini yang terjadi di yang lain tak berfungsi. Begitu. Dan nanti kalau terpasang seri, ini juga tidak menyala. Baterainya maka ini sampai sur. Oke, sip. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat bumi berada di satu garis lurus antara matahari dan bulan, sehingga cahaya dari matahari tidak dapat mengenai bulan. Oleh karena itu, bulan berada di wilayah umbra dan penumbra. Untuk terminal. Bumi menghalangi bayangan dari sinar matahari, sehingga terdapat gerhana matahari total. Bayangan bagian luar yang tidak segelap umbra. Umbra adalah bayangan dalam yang lebih gelap. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.
sakit bagian atau ciri dari makhluk hidup, di mana rangsangan itu diterima dan bekerja di otak. Jadi sistem sarafnya yang bekerja di otak itu, ya. Jadi fungsi dari sistem saraf itu dia menerima, menyalurkan informasi, setelah itu dia menanggapi. Jadi itu maksud dari sistem saraf. Dan jadi dia bekerja. Artinya bahwa Anda bagian dari makhluk hidup. Meja, dia menamati, dia tidak memiliki sistem saraf. Mau kita pukul dia, mau kita apa dia tidak akan balas. Beda kan? Karena benda hidup, ciri dari makhluk hidup salah satunya menerima rangsangan atau peka terhadap rangsangan. Dengan tadi yang Pak Cubi, sakit berarti bagian dari makhluk hidup menerima rangsangan atau peka terhadap rangsangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya ucapkan limpah terima kasih. Presentasikan produk yang dihasilkan dengan topik rantai makanan. Pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Anda mengambil produk tersebut dengan topik rantai makanan? Silakan. Karena menarik, alasan menarik sehingga Ananda Elizabeth Rambo mengambil topik tersebut seperti itu, karena menarik. Selanjutnya, apa itu rantai makanan? Coba dijelaskan kembali. Urutan makan-makanan dengan antara makhluk hidup di sawah, hanya di sawah. Rantai makan adalah perjalanan makan-memakan dengan urutan tertentu. Ya Ibu, hanya di sawah saja kan, bukan hanya urutan tertentu. Mungkin produk yang dihasilkan di sawah ya, lokasinya, sehingga secara umum pengertian ekosistem rantai makanan seperti jawabnya seperti ini. Urutan makan-memakan dengan urutan makan-memakan, perjalanan makan-memakan dengan urutan tertentu. Oke, baik. Rantai makanan ekosistem sawah adalah urutan makan-memakan antar makhluk
presentasi dengan limit waktu 3 sampai 4 menit kepada Melania Paulina Putri Sima, disilakan. Saya Melania Paulina Putri Sima, biasa dipanggil Ina. Saya berasal dari kelas 9C. Saya ingin mempertanggungjawabkan pekerjaan saya, yaitu tentang sistem tata surya. Saya menjelaskan mulai dari Sumber arus ada. Itu sumber. Itu disebut apa? Disebut yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Itu istilah baru teman-teman juga tahu di sana. Biasanya disebut apa itu? Yang keseimbangan hidup lampu itu namanya saklar. Ya. Sumber arusnya di mana? Pakai apa itu arusnya bisa ada? Lampunya bisa menyala pakai sumber apa itu? Mana itu? Nah, ketika kita mana sumber arus? Itu. Oke. Nah, dia disusun secara berurutan. Berurutan. Tidak ada cabang atau ada cabang itu? Tidak ada cabang. Coba tunjuk dari sumber arus jalan ke lampu lewat mana-mana. Terus. Ada dua lampu ya. Ketika kamu nyala saklar nyala tidak? Coba. Nyala saklar lampunya nyala tidak? Ya, coba. Coba. Ya, nyala dua-dua. Nah, bagaimana jika lampu ini padam? Putus. Jika lampu ini putus, apakah ini menyala? Kenapa? Itu pertanyaan. Kenapa? Karena fungsinya pompa hidrolik. Dia akan mengangkat suatu benda seperti bola besi. Contohnya seperti ini. sumber arus apa itu? Disebut yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Istilah baru teman-teman juga tahu. Biasanya disebut apa? Yang keseimbangan hidup lampu itu namanya saklar. Sumber arusnya di mana? Pakai apa itu arusnya bisa ada? Lampunya bisa menyala pakai sumber apa itu? 자꾸 Mana baterainya? Nah, jika kita mana sumber arus? 네 Tunjuk. 앞에만 서면 Oke. Nah, dia disusun secara berurutan. 이게 Tidak 아닌데 ada cabang atau ada cabang itu? 내 맘은 그게 Tidak ada cabang. Coba tunjuk dari sumber arus jalan ke lampu lewat mana-mana. Terus 예쁘게 말하고 ada dua lampu ya. 싶지만 Ketika kamu salah saklar nyala tidak? 마음이 Coba nyala 들킬까 saklar lampunya nyala Ya, tidak? coba. 겁이 Coba. 나서 차라리 Nyala dua-dua. 들켜서 Nah, bagaimana 내 jika lampu ini 마음을 padam? 알아챘어야 Jika lampu ini 해 putus, apakah ini menyala? Kenapa? 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난 생각했어 말하지 않아도 내 맘을 너는 알아줄 거라 생각했어 돌아서버린 너를 보면서 후회하면서
아무 일 없는 척 울어도 괜찮은데 Dia akan mengangkat 또 사랑은 난 서투른가 봐 contohnya seperti ini. 너와 멀어질까봐 그냥 아무 말도 못했어 난 너에게 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 내 자신을 합리화해보고 내 탓이 아님을 Kalau tidak menyala untuk coba gagal. Oh iya. 몰라줄 것 없는 상황이란 걸 이미 잘 알고 있어 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난 생각했어 말하지 않아도 내 맘을 너는 알아줄 거라 생각했어 돌아서버린 너를 보면서 후회하면서 아무 일 없는 척 울어도 괜찮은데 아직도 사랑은 난 서투른가 봐 엇갈려버린 참 슬픈 너와 나 마지막 너를 잡지 못했어 후회하겠지 이게 아닌데 눈을 감아도 자꾸 네가 보여 이러면 내가 더 초라한데 더 이상 내 맘을 알아줄 말해줄 사람들도 없잖아 우리 젊은 날에 나의 추억으로 간직해야만 난 하겠지만 시간이 지나서라도 너는 네가 생각날 것 같아 Belalang ini memakan 울어도 bubur. 괜찮은데 Konsumen 2 yaitu 또 katak. 사랑은 난 Katak di sini memakan 서투른가 belalang. 봐 Konsumen 3 yaitu ular. Ular di sini memakan katak. Konsumen 4 yaitu elang. Elang di 가슴이 sini 떨려와 memakan ular. 자꾸 Dan yang terakhir adalah decomposer, yaitu penguraian 만 보면 yang memakan yang memecah sisa-sisa organisme, yaitu jamur. Fungsi dari rantai makanan sendiri yaitu untuk membantu menjaga keseimbangan ekosistem. 지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 네가 알아챘어야 해 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난 생각했어 말하지 않아도 내 맘을 너는 알아줄 거라 생각했어 돌아서버린 너를 보면서 후회하면서 아무 일 없는 척
괜찮은데 아직도 사랑은 난 서투른가 봐. 너와 멀어질까 봐 그냥 아무 말도 못했어. 난 너에게 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데. 내 자신을 합리화해보고 내 탓이 아님을 나 되뇌어도 달라질 것 없는 상황이란 걸 이미 잘 알고 있어. 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라.